Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Haji Firmansyah dengan NIM 125400059 dari program studi Teknik Telekomunikasi angkatan 2025. Nah, hari ini kita bakal ngobrolin topik yang lagi hits banget nih, yaitu Artificial Intelligence atau yang sering kita sebut adalah AI. Kalian pasti nggak sadar, tapi AI udah ada di sekitar kita. Misalnya nih, saat nonton YouTube, pasti pernah kan YouTube itu merekomendasikan video yang kalian suka. Atau pas pakai kamera handphone, tiba-tiba wajah kalian otomatis dikenali. Nah, semua itu adalah kerjaannya AI. Jadi, AI itu nggak cuma robot-robot canggih yang ada di film-film, tapi udah nyata dan bisa bantu kehidupan sehari-hari kita. Nah, pada video kali ini, yang kita bahas adalah yang pertama, apa itu AI dan konsep dasarnya. Kedua yaitu contoh aplikasi AI dalam kehidupan sehari-hari, dan yang ketiga yaitu tools AI buat produktivitas, yang keempat yaitu etika penggunaan AI dan dampaknya, dan yang terakhir yaitu tips pakai AI dengan bijak. Nah, yang pertama yaitu pengertian AI dan konsep dasarnya. Nah, jadi AI itu singkatnya adalah kecerdasan buatan. Bayangin, kalian punya asisten digital yang bisa belajar sendiri, bantu ngerjain tugas, atau kasih saran. Tapi AI itu nggak selalu bentuk robot humanoid, kebanyakan cuma software cerdas saja. Nah, AI sendiri memiliki dua konsep dasar. Yang pertama adalah machine learning, yaitu komputer belajar dari data. Misalnya nih, YouTube tahu video apa yang kalian suka karena mempelajari riwayat tontonan kalian. Dan yang kedua adalah deep learning, yaitu versi machine learning yang lebih kompleks, pakai jaringan neural yang mirip otak manusia. Nah, contohnya itu seperti deteksi wajah pada saat difoto, mobil otonom, bahkan voice recognition di Google Assistant. Nah, selanjutnya yaitu aplikasi AI dalam kehidupan sehari-hari. Nah, aplikasi-aplikasi AI yang dalam kehidupan sehari-hari, contohnya seperti asisten virtual, misalnya nih kayak Siri, Google, Alexa, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu rekomendasi konten, seperti yang ada di Netflix, Spotify, dan juga seperti yang ada di YouTube. Selanjutnya adalah kendaraan otonom, contohnya Tesla Autopilot. Dan juga ada juga nih yang ada di kesehatan. Nah, AI itu bisa bantu diagnosis penyakit lebih cepat. Dan yang terakhir ada di bagian keuangan, seperti mendeteksi transaksi-transaksi yang mencurigakan. Bayangin aja nih, kalian lagi males buat ngerjain tugas. Tiba-tiba ChatGPT bisa bikin ringkasan materi hanya dalam beberapa detik. Nah, itu adalah salah satu contoh nyata bagaimana AI bikin hidup menjadi lebih gampang. Selanjutnya, yang ketiga adalah tools AI untuk produktivitas. Nah, sekarang adalah bagian paling seru nih, yaitu tools AI yang bisa bantu produktivitas kita. Contohnya, seperti ChatGPT, bisa nulis esai, brainstorming ide, coding, bikin ringkasan dokumen, dan lain-lain. Ada juga Claude dan Gemini, yaitu sebagai alternatif AI buat riset dan analisis data. Ada juga nih AI kreatif, seperti yang membuat gambar, contohnya seperti DALL-E, Midjourney, atau pembuatan video seperti Runway. Misalnya nih, kalian punya dokumen PDF yang panjang banget, dan kalian males banget nih buat bacanya. Tinggal copy aja ke ChatGPT, minta ringkasan 5 poin penting, jadi deh. Tapi harus tetap dicek, jangan cuma copy paste secara mentah-mentah. Sekarang kita masuk ke etika dan literasi digital. AI itu powerful, tapi kalau digunakannya secara nggak bijak, bisa berbahaya. Contohnya, menyebarkan informasi-informasi palsu, melanggar privasi orang lain, atau terlalu ketergantungan terhadap AI. Jadi, tetap gunakan AI sebagai alat bantu, bukan sebagai pengganti kemampuan kita. Nah, sekarang kita masuk ke bagian dampak positif dan negatif dari AI. Sekarang kita bahas dampak positifnya dulu deh. Beberapa dampak positifnya seperti bikin hidup kita jadi lebih efisien, kerjaan jadi cepat selesai, inovasi kreatif nggak terbatas. Nah, untuk dampak negatifnya seperti risiko kehilangan pekerjaan, bias algoritma, penyalahgunaan data, dan juga ketergantungan yang berlebihan terhadap AI. AI itu kayak pisau, bisa buat masak enak, tapi kalau salah pakai bisa melukai. Jadi, kita harus pintar-pintar pakai AI. Selanjutnya adalah tips pakai AI secara bijak. Yang pertama yaitu cek ulang hasil AI. Jangan langsung copy paste secara mentah-mentah. Yang kedua yaitu gabungkan AI dengan kreativitas dan analisis diri sendiri. Yang ketiga yaitu eksperimen berbagai tools untuk hasil yang terbaik. Dan yang keempat yaitu gunakan AI untuk mempercepat kerjaan, bukan menggantikan skill dasar.
Nah, AI juga bisa digunakan dalam ranah pendidikan. Ketika kalian tidak memahami suatu materi dan kalian ingin memahaminya, kalian bisa menggunakan AI sebagai guru kalian. Jadi AI itu bisa mengajari kalian dengan bahasa yang mudah, dengan bahasa yang mudah dimengerti, dan juga kalian dapat memahaminya dengan secara cepat. Nah, dalam kasus ini saya memiliki modul kuliah yang sangat amat rumit. Lalu, pada modul kuliah ini, langkah selanjutnya saya ingin meringkas modul-modul kuliah yang ada di sini atau materi-materi yang ada dalam modul kuliah tersebut diringkas oleh AI supaya saya bisa memahaminya dengan lebih baik. Saya bisa mempelajarinya dengan lebih dalam dan saya dapat mengerti materi yang ada di dalam modul tersebut. Sehingga AI dapat membantu saya dalam hal pendidikan saya. Dalam hal ini, saya menggunakan AI produktivitas yaitu ChatGPT. Dalam ChatGPT ini, nantinya saya akan mengunggah file modul kuliah tadi yang saya belum terlalu paham. Saya minta ChatGPT untuk meringkas materi tersebut atau mengulangi pembahasan materi tersebut dengan bahasa yang mudah dimengerti saya, sehingga saya nantinya memahami materi dengan lebih dalam. Seperti yang kalian lihat, file yang tadi, modul kuliah yang tadi sudah saya upload ke ChatGPT. Langkah selanjutnya yaitu menulis prompt yang kalian inginkan. Nah, di sini saya menulis seperti ini. Setelah prompt yang tadi sudah dibuat, langkah selanjutnya yaitu menguploadnya atau mengirimnya ke ChatGPT. Lalu kita menunggu ChatGPT untuk memproses, dan lalu ChatGPT memproses hal tersebut dan memberikan ringkasan materi yang tadi yang kita kirimkan sesuai dengan prompt atau permintaan yang kita mau. Seperti yang kalian lihat, ChatGPT meringkas materi yang ada di dalam modul tersebut yang sangat amat rumit menjadi mudah dimengerti dan mudah dipahami. Ini merupakan salah satu contoh tools AI untuk hal produktivitas. Jadi AI ini bisa membantu kita. Nah, pada hari ini kita udah bahas AI dari pengertian, aplikasi sehari-hari, tools produktivitas, etika, dampak, sampai tips pakai AI secara bijak. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa kasih like, subscribe, dan juga komentar di bawah ya. Share juga pengalaman kalian pakai AI, supaya kita bisa belajar bareng. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.